Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen, yang akan menampilkan sebuah video dari mata kuliah perilaku organisasi untuk memenuhi ujian tengah semester dengan judul Penerapan Perilaku Organisasi dalam Sebuah Perusahaan. Di sini saya sendiri, atas nama Siti Halimatus Syadia, dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502999. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti SEMSI. Langsung saja pada materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama kita harus tahu dulu nih dari pengertian perilaku organisasi itu sendiri. Pengertian perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, atau baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Individu dalam artian kerja kita sendiri, kelompok berarti kita dalam satu tim, dan maupun organisasi dalam sebuah organisasi, dalam dunia pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan adanya perilaku organisasi dalam perusahaan. Kenapa sih harus adanya perilaku organisasi dalam sebuah perusahaan? Pertama adalah mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Selanjutnya, penerapan perilaku organisasi itu sendiri pada manajemen personal dapat menghasilkan karyawan yang terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ada pula yang meneliti perilaku individu di lingkungan kerja dan dampaknya terhadap struktur pekerjaan, kinerja, komunikasi, motivasi, kepemimpinan, dan lainnya. Berkaitan dengan perusahaan, pelaku bisnis dapat memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang melalui perilaku organisasi. Namun, ia juga perlu memahami nih, apa yang memotivasi para karyawan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Informasi tersebut dapat membantu dalam berbagai bidang, termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan hingga inovasi dan kolaborasi. Di sini apa sih tujuan dari perilaku organisasi itu sendiri dalam sebuah perusahaan? Yang pertama adalah menemukan kandidat yang tepat. Pertama, dalam sebuah perusahaan, kalau tidak ada perilaku organisasi, kita tidak akan menemukan kandidat yang tepat ataupun kandidat yang sesuai untuk perusahaan yang kita bangun. Contohnya, ketika kita merekrut seseorang, kita harus tahu dulu nih, gimana sikap dia, gimana cara dia memperlakukan temannya ataupun atasannya. Dari situlah kita tahu kandidat ini tepat atau tidak untuk bergabung dalam perusahaan kita. Yang selanjutnya kepuasan kerja. Tentunya ketika perilaku dari seseorang itu memiliki perilaku yang baik, otomatis kita sebagai atasan contohnya memiliki kepuasan kerja, oh kinerja dia sangat baik untuk perusahaan kita, sehingga kita memiliki rasa kepuasan bahwa dia untuk cukup pantas bergabung dalam perusahaan kita. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah budaya organisasi. Budaya itu bermacam-macam dalam sebuah organisasi, makanya mengapa adanya budaya organisasi, dalam artian kita berbaca macam budaya. Dalam artian, dalam sebuah perusahaan, kita memiliki berbagai macam budaya. Intinya mungkin ada budaya yang cara berbicaranya seperti A, cara berbicara seperti B. Itu adalah salah satu budaya dalam sebuah organisasi ataupun lingkup dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan resolusi konflik. Tentunya sebuah perusahaan harus memiliki jiwa kepemimpinan ataupun pemimpin yang mempunyai rasa kepemimpinan yang mampu mengayomi rekan-rekan di bawahnya ataupun mampu mengayomi teman-teman yang lainnya. Nah, di sini kenapa ada resolusi konflik, di mana misalkan dalam sebuah perusahaan terjadi konflik. Bagaimana nih teman kerja kita ataupun rekan-rekan kerja kita menghadapi konflik tersebut? Apakah mereka mampu menghadapinya ataupun mereka hanya bisa melihatnya tanpa melakukan kinerja ataupun mampu melakukan sesuatu yang baik untuk menyelesaikan konflik tersebut? Tentunya jadi sini kita bisa melihat perilaku organisasi mereka. Apakah mereka bisa menemukan solusi ataupun hanya mereka diam saja tanpa mencoba menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya adalah memahami karyawan lebih baik. Tentunya tujuan dari perilaku organisasi adalah memahami karyawan yang lebih baik. Kita harus paham nih, karyawan kita tuh sikapnya bagaimana, apa cara kita untuk menjelaskan
untuk melakukan pekerjaan A, untuk melakukan pekerjaan B. Kalau kita tidak mampu memahami, mungkin karyawan berpikir bahwa kita tidak mampu mengayomi mereka. Dari situlah karyawan lainnya ataupun bawahan kita mampu memahami perilaku organisasi yang kita tanami dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mengetahui potensi karyawan. Tentunya dari perilaku organisasi tersebut, kita mampu mengetahui nih, potensi dari karyawan ini tuh apa. Kita bisa melihat dari perilaku dia pertama kali mungkin masuk kerja, pertama kali dia bekerja, gimana sih potensi dia, apakah dia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan perusahaan kita atau hanya jadi beban bagi perusahaan kita. Tentunya potensi-potensi itu harus kita gali, tidak boleh kita diamkan saja. Misalkan kita melihat sebuah potensi dari si A. Nah, dari si A ini kita melihat potensi. Kita jangan hanya diam, tapi kita harus mampu mengasah potensi dia agar dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang dapat memberikan nilai plus bagi perusahaan kita, sehingga kita bisa melihat ternyata dia mempunyai banyak potensi yang berguna ataupun yang bermanfaat bagi perusahaan kita. Selanjutnya di sini adalah mengembangkan tim yang baik. Tentunya dalam perilaku organisasi ini, kita harus mempunyai tim yang baik. Kalau misalnya kita tidak mempunyai tim yang baik, dalam tim tersebut terjadi terus-menerus konflik, perpecahan, salah paham, maka tidak bisa dikatakan bahwa tim kita tuh berjalan dengan baik. Tentunya semuanya kita harus pikirkan nih, ketika ada seseorang masuk ke dalam tim kita, apakah tim tersebut, apakah orang tersebut mampu memberikan dampak positif ataukah hanya memberikan dampak negatif bagi tim kita tersebut. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Tentunya dalam sebuah perusahaan kita harus mempunyai jiwa produktif. Dalam artian ketika ada suasana lenggang, lengah, kita harus bisa produktif nih. Kita menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Apa sih hal-hal yang produktif yang harus kita lakukan agar perusahaan ini tuh berkembang, tidak hanya itu saja. Tentunya kita harus mempunyai jiwa produktif dari perilaku organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang diterapkan dalam perusahaan ataupun contoh perilaku organisasi apa sih yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, tepat waktu. Tentunya dalam sebuah perusahaan, kita harus mempunyai jiwa tepat waktu dalam artian disiplin. Ketika kita masuk kerja jam 7, maka kita harus masuk kerja jam 7. Jangan sampai kita masuk ke jam 7, tapi kita malah datang ke kantor jam 8. Itu dalam artian kita tidak menerapkan perilaku organisasi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Tentunya perilaku organisasi ini memberikan nilai plus ataupun memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita sebagai manusia, kita sebenarnya jiwa bertanggung jawab. Dalam artian, misalkan kita dalam sebuah perusahaan melakukan kesalahan, dan itu kesalahannya tuh yang dilakukan oleh kita, maka dari situ kita harus bertanggung jawab nih, apa solusi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun menyelesaikan problem tersebut. Yang ketiga adalah menghormati rekan kerja. Tentunya dalam perilaku organisasi ini, dalam artian ini adalah perilaku. Tentunya kita harus mempunyai perilaku yang menghormati rekan kerja. Kita bagaimana cara kita berbicara dengan yang lebih atas dari kita. Bagaimana kita berbicara dengan rekan-rekan kita. Berbicara dengan teman, atasan, orang tua. Bagaimana kita cara menghadapi mereka. Oh, kita harus berbicara lemah lembut kepada atasan. Kita harus berbicara dengan nada rendah. Tentunya itu memberikan nilai plus bagi kita dalam artian kita mampu menghormati dan menghargai rekan kerja kita ataupun mampu menghargai, menghormati atasan dari kita. Selanjutnya bersikap sopan. Nah, perilaku ini sendiri tentunya harus ada bersikap sopan. Kenapa kita harus bersikap sopan? Sebenarnya menghormati rekan kerja dengan bersikap sopan itu hampir sama, cuma bedanya mungkin sopan itu lebih menghargai gitu. Atasan kita ada di tempat A, kita sapa, itu adalah contoh dari perilaku penerapan yang dalam perusahaan kita. Jangan sampai kita bertemu dengan atasan di jalan ataupun di luar, kita hanya diam saja tanpa menyapa. Dalam artian di situ kita melihat bahwa kok ini gak ada sopannya sama atasan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kesopanan itu dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Dan bisa jadi mungkin dari beberapa perusahaan memberikan contoh bahwa mungkin ketika kamu tidak bisa menghargai atasan kamu tidak bisa sopan terhadap dia dalam berbicara, mungkin kamu berbicara dengan nada tinggi, tanpa memikirkan bahwa kamu sedang berbicara dengan atasan kamu, mungkin itu memberikan nilai negatif untuk diri kamu sendiri. Selanjutnya ada optimis. Dalam artian optimis dalam perilaku organisasinya adalah
ketika kita melakukan sesuatu, kita harus optimis nih. Optimis bahwa misalkan kita punya target dalam sebuah perusahaan nih, kita harus optimis bahwa kita bisa mencapai target tersebut. Kalau misalkan kita sudah pesimis, kita bisa berpikir bahwa kayaknya ini gak mungkin sampai tujuan deh, kayaknya gak mungkin sampai target deh. Nah, dalam situ kita bisa berpikir bahwa kita tidak optimis. Dalam artian kita sudah pesimis duluan sebelum mencoba hal itu. Artinya, kamu, perilaku organisasi ini, kamu harus coba, kamu harus optimis, kamu harus percaya diri bahwa kamu mampu melakukannya. Selanjutnya, tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Misalkan kamu punya problem dengan sahabat kamu punya masalah dengan sahabat kamu, dan kebetulan sahabat kamu satu kantor dengan kamu. Kamu jutek sama dia, kamu judes, kamu tidak mau menyapa dia, dan artinya kamu di situ tidak bisa bersikap profesional. Dalam artian, ketika kamu punya masalah dengan dia, jangan sampai kamu membawa pekerjaan itu, membawa masalah itu ke dalam pekerjaan. Kamu harus bisa menjaga profesionalitas kamu dalam dunia kerja tersebut. Dalam artian, kerja-kerja, masalah-masalah. Ketika kamu ada masalah di luar, ya udah selesaikan dari luar. Ketika kamu mau masuk ke kantor, ya udah urusan kamu dengan rekan-rekan kerja kamu di kantor. Selanjutnya adalah apa sih cara mengembangkan perilaku organisasi ini dalam perusahaan kalian ataupun perusahaan kita semua ya. Yang pertama, memiliki pemimpin yang tepat. Tentunya dalam perusahaan kita harus memiliki pemimpin yang tepat. Jangan sampai mungkin kita memiliki pemimpin yang kurang tepat, yang tidak mampu mengayomi rekan-rekan kerjanya, yang tidak mampu mengayomi bawahan-bawahannya, sehingga memberikan dampak negatif bagi perusahaan ataupun bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah memilih karyawan sesuai budaya perusahaan. Misalkan, kenapa sih di sini kita harus memilih budaya perusahaan? Dalam artian misalkan kita bekerja dalam lingkup retail. Dalam artian retail itu adalah pekerjaan yang mampu melayani customer, cara berbicaranya dinilai. Bagaimana sih dia melayani customer itu? Kalau misalkan dia tidak mampu memiliki ataupun dia tidak memiliki budaya kesopanan yang sangat tinggi, ataupun dia memiliki budaya yang rendah dalam berbicara, ataupun tidak mampu menghargai customer, ataupun dia tidak bisa melayani dengan baik, maka dia tidak sesuai dengan kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Makanya perlu sekali biasanya dalam perekrutan tuh dinilai dari cara dia berbicara, cara dia menghormati orang lain, cara dia berbicara dengan customer ataupun orang tua, dengan siapapun. Di situ memiliki penilaian untuk menentukan karyawan ini tuh sesuai gak sih dengan budaya perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah review budaya kerja. Dalam artian dalam setiap kerjaan pasti selalu ada review di pekerjaan. Dalam artian tujuannya itu apa sih adanya review? Tujuannya itu agar si karyawan ini tuh menjadi lebih baik lagi. Misalkan karyawan A, kamu sudah melakukan kerjaan A dan ini cukup baik. Kami berikan review supaya kerjaan kamu ke depannya lebih baik lagi. Maka review itu dibutuhkan untuk perkembangan si karyawan itu sendiri ataupun perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah tentukan tujuan. Dalam sebuah perusahaan, kita harus mempunyai tujuan nih. Tujuan dari perusahaan itu tuh apa? Tujuan dari direkrutnya orang-orang ini, karyawan-karyawan ini, dengan perilaku ini, budaya ini, tujuannya tuh apa sih untuk perusahaan ini sendiri? Misalkan tujuannya kita ingin meningkatkan bahwa minat si customer untuk bergabung ataupun memilih produk yang kita jual. Dan ini salah satu tujuan dari ditetapkannya perilaku organisasi ini dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah memotivasi. Tentunya setiap karyawan ataupun misalnya kita pemimpin, kita mampu memotivasi karyawan kita. Misalkan karyawan kita sedang down, jatuh, mereka tidak semangat untuk bekerja, kita harus mampu nih memotivasi bahwa kamu tidak bisa diam di situ aja tanpa melakukan perubahan untuk diri kamu ke depannya. Kamu harus melakukan perilaku A, perilaku B, perilaku C untuk mengembangkan diri kamu agar kamu mampu lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai kamu tertinggal dengan orang lain yang mampu berkembang lebih dari kamu. Dan yang terakhir adalah menetapkan aturan yang jelas. Tentunya adanya perilaku organisasi dalam perusahaan. Tentunya mereka juga harus mempunyai aturan nih. Misalkan aturannya tidak boleh datang telat dari jam 7. Aturan-aturan itu seperti aturan-aturan sederhana yang mampu kita kembangkan dalam perusahaan tersebut. Misalkan jangan berbicara dengan nada tinggi kepada customer. Itu adalah salah satu aturan yang jelas tentunya yang harus dipatuhi oleh karyawan tersebut. Untuk kelangsungan perusahaan tersebut agar mereka mempunyai nilai ataupun ciri
nilai yang positif di mata masyarakat ataupun di mata customer-customer kalian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh yang saya bahas pada kali ini. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa studi ini berguna untuk mempelajari perilaku dari setiap individu dan juga dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut kepada perusahaan. Mempelajari ilmu ini akan membantu kamu dalam menentukan kebijakan dan juga langkah-langkah yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan kamu. Selain itu, studi ini juga akan membantu kamu dan memotivasi dan mengetahui kepuasan karyawan kamu terhadap perusahaan dan manajemen yang kamu miliki. Dengan begitu, kepuasan kerja dan juga produktivitas di dalam perusahaan bisa meningkat, sehingga memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Demikianlah pembahasan mengenai perilaku organisasi, mulai dari pengertian faktor, cara, hingga alasan pentingnya untuk mempelajari studi ini. Semoga kamu menjadi lebih paham mengenai peran penting dan penerapan perilaku organisasi dalam perusahaan kamu sendiri ataupun perusahaan kita semua ataupun dengan kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya, Siti Halimatu Syadia, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika dalam penyampaian materi kali ini banyak sekali kekurangan yang terjadi, karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.